Materi kita bagaimana kalau orang itu lupa. Ini sebetulnya sambungannya. Lupa itu kan macam-macam yang ditinggalkan. Ada rukun, ada sunnah hayat, dan ada sunnah ab'ad. Bagaimana kalau kita jadi makmum nih, kemudian kita lupa kalau imam itu tasyahud awal, kan dua nih, sunnah ab'ad nih. Secara singkat ada dua, satu tasyahud awal, dua kunut. Dua singkatnya, panjang lebar uraiannya 20. Ini ngaji malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi ولمشايخنا آمين. ولا إن عاد مأموما, dan tidak batal salat jika kembali lagi oleh dia makmuman padahal statusnya sebagai makmum. Fala tabtulu salatuhu idan tasaba, maka tidak batal oleh salatnya makmum apabila berdiri oleh makmum. Au sajada wahdahu, atau sujud oleh makmum wahdahu padahal saja, sujud saja sendirinya. Sahwan, padahal sahwan lupa, bangunnya atau sujudnya dalam keadaan lupa. Bal alaihi ay alal ma'mumin nasi audun, bahkan wajib atas makmum, yakni atas makmum yang lupa oleh kembali lagi. Liwujubi mutaba'atil imami, karena wajib mengikuti imam. Fa illam ya'ud batalat salatuhu, maka jikalau tidak kembali lagi oleh makmum, maka batal oleh salatnya makmum. Illam yanwi mufaraqatahu, batal pula jika tidak niat oleh makmum akan mufaraqah dengan imam. Amma idza ta'ammada dzalika fala yalzamuhu al-'audu, adapun apabila sengaja-ngaja oleh makmum dzalika akan yang demikian itu berdiri atau sujud, fala yalzamuhul audu, maka tidak wajib akan makmum oleh kembali lagi. Bal yusannu lahu, bahkan disunnahkan kembali kepada makmum. Kama idza raka'a masalan qabla imamihi, bandingannya sebagaimana
apabila ruku oleh makmum sebelum imamnya makmum, walau lam ya'lamis sahi hatta qama imamuhu lam ya'ud, dan jikalau tidak tahu oleh makmum yang lupa sehingga berdiri oleh imamnya, lam ya'ud, maka tidak kembali lagi oleh makmum. Qala al-Baghawi, berkata oleh Imam al-Baghawi, walam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi, dan tidak direken oleh apa yang membaca oleh makmum akan dia sebelum berdirinya makmum. Wa tabi'ahu Syekh Zakaria, dan mengikuti akan kalamnya Imam Baghawi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaji, berkata oleh guru besar kami di dalam syarah kitab Minhajut Talibin, wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan aw jahlan wa imamuhu fil qunuti la yu'taddu lahu bima fa'alahu. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu tidak direken bacaannya. Diketahuilah oleh bahwa siapa orang yang sujud ia padahal lupa, au jahlan, atau tidak tahu, wa imamuhu fil qunuti, sedangkan adapun imamnya dia yaitu di dalam baca qunut, la yuqtaddu lahu bima fa'alahu, maka tidak direken bagi si makmum orang yang sujud tadi, bima fa'alahu, dengan apa yang ia mengerjakannya. Fayalzamuhul 'audu lil i'tidali, maka wajib akan dia oleh kembali lagi untuk i'tidal. Wa in faraqal imama, sekalipun mufaraqah oleh orang itu akan imam, akhdan min qaulihim, karena mengambil paham dari ucapan para fuqaha, law dhanna salamal imami faqama summa alima fi qiyamihi annahu lam yusallim lazimahul qu'udu liyaquma minhu. Lau dhanna, andai menyangka oleh makmum masbuk akan salamnya imam, faqama, lalu berdiri oleh makmum masbuk, summa alima, kemudian tahu ia, fi qiyamihi, pada berdirinya dia, annahu lam yusallim, bahwa imam itu belum salam oleh imam, lazimahul qu'udu, maka wajib pada makmum masbuk oleh duduk kembali, liyaquma, agar ia berdiri, minhu, daripadanya. Wala yasqutu anhu, dan tidak gugur oleh duduk dari makmum masbuk, biniyatil mufaraqati, dengan niat mufaraqah, wa in jazat, sekalipun boleh oleh niat mufaraqah, lianna qiyamahu waqa'an lahwan, karena berdirinya si makmum masbuk itu jatuh ia padahal sia-sia, tidak terhitung. Wa min samma, dan dari sana, lagwan, berdirinya tidak dihitung. Lau atamma jahilan laghama atabihi fayu'iduhu wa yasjudu lis-sahwi, jikalau menyempurnakan oleh makmum masbuk padahal bodoh, niscaya sia-sialah oleh apa yang ia mendatangkan dengannya. Fayu'iduhu, maka mengulangi oleh makmum masbuk akan ma'ata, wa yasjudu, dan sujud ia lis-sahwi, karena lupa. Wa fima idza lam yufariqhu in tadhakkara aw alima wa imamu fil qunuti fawadihun annahu ya'udu ilaihi, dan pada barang yang apabila tidak mufaraqah oleh makmum masbuk akan imam, in tadhakkara, jikalau ia ingat, au alima, atau tahu,
wa imamuhu fil qunuti, padahal adapun imamnya dia yaitu pada kunut, maka yaitu jelas bahwasanya dia yaitu kembali kepadanya. Aw wa huwa fi sajdatil ula ada lil i'tidali wa sajada ma'al imami. Aw wa huwa, atau adapun dia makmum yaitu pada sujud yang pertama, maka kembali oleh makmum masbuk untuk i'tidal, wa sajada ma'al imami, dan sujud ia bersama imam. Au fima ba'daha, atau pada barang yang sesudah sujud pertama, falladhi yadharu annahu yutabi'uhu wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamil imami, intaha. Atau pada barang yang sesudah sujud pertama, maka adapun qaul yang zahir yaitu bahwa makmum itu mengikuti oleh makmum akan imam dan mendatangkan ia dengan satu rakaat sesudah salamnya imam. Intaha, selesai. Qala syekhuna wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, kita ini kajian kita masih membahas tentang sujud sahwi. Faktor pendorong adanya sujud sahwi ada 5, dan kita memasuki yang kedua, yaitu kita kudu sujud sahwi disebabkan ragu-ragu meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad. Kalau kita ragu-ragu ngerjain belum, maka pastikan kita ngambil belum, sehingga kita kudu sujud sahwi. Materi kita bagaimana kalau orang tu lupa. Nah, ini sebetulnya sambungannya. Lupa itu kan macam-macam yang ditinggalkan. Ada rukun, ada sunnah hayat, dan ada sunnah ab'ad. Bagaimana kalau kita jadi makmum nih, kemudian kita lupa kalau imam itu tasyahud awal, kan dua nih, sunnah ab'ad nih. Secara singkat ada dua, satu tasyahud awal, dua kunut. Dua singkatnya, panjang lebar uraiannya 20. Ini ngaji malam hari ini. Bagaimana kalau kita makmum lupa kalau ini rakaat kedua, kudu tasyahud awal. Jadi pas bangun daripada sujud, imamnya rada panjang bacaannya, Allahu Akbar, padahal duduk. Kita nggak lihat tuh imam, kita melupa. Namanya saat ngelamun, dia bingung mau pilkada mau siapa, dia bingung. Maka kemudian dia diri. Pokoknya contoh kalau ngomong makmum kita kalau pengen paham jangan ngomong makmum orang lain, jangan. Kalau ngaji kitab tuh rumusnya kalau pengen cepat paham, contohnya enak tidak enak pemerannya kita. Lagi enak nggak apa-apa, lagi nggak enak ya nggak apa-apa, wong peran doang, supaya kita lebih gampang menerapkan. Kalau perannya Zaid Umar orang ketiga, mikir-mikir kepanjangan, mendingan kita pelakunya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita jadi makmum lupa kalau rakaat dua, kita diri. Pas kita diri, imam ternyata tasyahud awal. Ini status kita nih bagaimana ini? Diri nih.
Kalau sholat sendiri, nih kita cabut dulu. Kalau sholat sendiri kemarin kagak boleh balik lagi. Pokoknya kalau udah ngerjain yang sunat, udah ngerjain yang wajib, yang sunat jangan dipikirin. Jangan nyari jarum hilang kampak. Kalau kita sholat sendiri, udah diri lupa tasyahud awal, udah diri, ya udah lewat aja. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau statusnya kita jadi makmum, lupa diri aja, Allahu Akbar. Pas diri lah imam ini tasyahud awal. Kita dihadapkan oleh beberapa perkara yang muncul. Kan kita udah ngerjain rukun. Diri nih rukun belum? Rukun bukan rukun. Tasyahud awal sunat. Begitu. Berarti kita udah masuk rukun. Balik ama tasyahud awal berarti ninggalin rukun, ngejar sunat. Itu satu. Dua, kita ini jadi makmum. Karena jadi makmum dituntut oleh agama kudu ngikut imam. Kalau kita bertahan diri enggak ngikut imam, kalau kita balik duduk betul kita ngikut imam, tapi kita udah ngerjain rukun, ngejar sunat yaitu tasyahud awal. Ini bagaimana makmum yang kayak begini nih aturannya? Perlu balik lagi enggak? Tuh pertanyaannya. Andai balik lagi batal apa kagak? Kata kitab kita, wala in ada makmuman, kagak batal sholat kita bila kita statusnya sebagai makmum. Balik lagi ngejar tasyahud awal. Saya satu-satu ngejar tasyahud awal, balik lagi. Bahkan balik laginya bukan saja sunat, wajib. Dihadapkan oleh dua perkara. Jadi kalau dihadapkan oleh dua perkara, kita harus paham bagaimana cara memilihnya. Begitu. Kalau kita balik lagi andai sholat sendiri batal, sebab kita udah rukun ngejar sunat. Kalau enggak balik lagi kita kagak ngikut imam, sedang ikut imam wajib. Kan namanya dihadapkan oleh dua perkara. Bagaimana ini cara menyelesaikan kayak begini nih? Bahasa agamanya namanya akhafud dororen. Ambil yang paling minim negatifnya. Tuh begitu. Begitu. Bahasa agama tuh kalau dihadapkan dua perkara. Ambil yang paling minim negatifnya. Contoh, ini biar gampang. Sebelum ngomong ini saya pindahin. Anak kita pengen nonton layar tancap. Tahu layar tancap? Nah iya, begitu. Ama pengen nonton TV. Ini mana yang kita harus ambil? Nonton layar tancap kah? Apa nonton TV? Begitu. Ambil yang paling minim negatifnya. Nonton layar tancap ya kurang bagus. Nonton TV juga kurang bagus, yang bagus mengaji. Kan begitu. Tapi disuruh milih
Kita pilih kalau nonton layar tancap keluar rumah, bener nggak? Kalau terjadi tawuran anak kita jadi sasaran repot, ngontrolnya nggak ke kontrol. Bila itu dihadapkan, ya wis nonton, itu maknanya bukan orang tua nyuruh nonton, bukan, karena pilihannya sulit. Begitu cara memilih. 2, kita kena gula, wal'iyadu billah, jempol kita busuk. Motong anggota tubuh tuh hukumnya haram. Motong anggota tubuh haram. Ngilangin anggota tubuh dipotong, namanya amputasi. Potong, begitu, potong. Bahasa lainnya sunat. Sunat itu maknanya dipotong, begitu. Saya mau hitan, itu maknanya dipotong, begitu. Tuh duit disunat, itu maknanya dipotong, begitu maknanya. Tuh begitu. Ini bagaimana nih? Motong anggota tubuh kagak boleh. Cuman kalau dibiarin aja bisa menjalar kemana-mana, jadi mati. Itu jadi mati juga, jadi mati itu kagak boleh. Kalau milih kita membiarkan saja, artinya kita enggak memotong, bagus, tapi dampaknya begitu kemana-mana. Kalau dipotong emang enggak menjalar, tapi anggota tubuhnya kurang atuh. Kalau ditanya jarimu berapa? 9, kan kurang atuh, begitu. Bila begini nih, ambil yang paling minim, yaitu potong demi sehat, begitu. Namanya akhafud dararin. Ini materi kita. Kalau kita diri terus kagak ngikut imam. Kalau kita ngikut imam, kita udah ngerjain wajib, balik kepada sunnah. 2 hal ini bagaimana, mana yang kudu dipertimbangkan? Maka kata agama, ngikut imam. Ngikut imam. Jadi kita lupa diri. Ini lupa bukan sengaja, lupa diri. Pas diri, ini bagaimana nih jadi makmum? Pas sudah diri, tasawuf awal imamnya, ini bagaimana, kan gua udah ngaji tuh ya, kalau diri begini, begitu, kalau balik lagi begini, ini bagaimana ini ya? Kita ingat ngaji malam Sabtu yang waktu itu jalanan menuju majelisnya banjir. Tadi ngalamin majelis tadi? Oh ngalamin, inget itu. Ya begitu. Ya Allah, ingetin ngaji itu begitu. Kagak batal ente balik lagi, kan ngerjain sunat, kok kagak batal? Karena wajib ngikut imam. Enggak apa-apa. Jadi manakala kita lupa tasawuf awal, status kita jadi makmum. Ingetin diri imam tasawuf awal, maka tugas agama kita kudu balik lagi, wajib balik laginya. Kenapa wajib balik laginya? Balik laginya, kenapa balik laginya? Kenapa balik laginya? Kenapa balik laginya? Ngikut imam, itu balik lagi. Nih, kenapa wajib? Hukumnya wajib. Kenapa wajib balik lagi? Ngikut imam balik laginya. Balik laginya karena kita ngikut. Kenapa wajib balik lagi? Karena lupa.
Karena lupa kita diri. Karena ada dua unsur, ada lupa, ada sengaja. Kita lagi ngomongin lupa jadi makmum, kedua lupa kita pakai diri. Padahal imam tasahud awal. Ini penting ngaji ini. Yang kayak begini nih penting. Jangan sampai ada temannya nanya, "Bang, bagaimana kalau jadi makmum lupa diri tasawuf awal?" Pas imam tasawuf, "Nih bagaimana jadi makmum?" Yang kayak begitu ditanya. Jawab jadi santri. Jangan begitu jawab. Sedali bagaimana? Jangan kayak begitu. Kita kudu jawab. Jangan diomelin orang nanya. Bentar dulu, saya ingat-ingat waktu ngaji malam Sabtu. Ya, begitu. Wala in ada makmuman, tidaklah batal solat si makmum bila dia balik lagi mengejar dia sunnah karena ngikut imam. Balik laginya enggak batal. Catatannya bal alaihi, tuh bahkan wajib ay alal makmumin nasi, tuh kitabnya, atas makmum yang lupa. Tuh yang lupa. Nanti ada makmum yang sengaja. Pemahamannya begitu. Fikih tuh begitu. Wajib ama si lupa nih. Wajib apa? Balik lagi. Kenapa? Karena wajib ngikut imam. Di antara syarat sah berjamaah an yutabi al makmumu al imama. Makmum kudu mutaba'ah, ngikut imam. Makmum fa illam ya'ud, bagaimana kalau makmum itu ngotot diri aja? Ngotot diri, enggak, gua mau diri aja. Orang balik lagi tuh ngejar sunnah, udah gua mau diri aja, enggak balik lagi. Padahal dia waktu dirinya lupa, enggak mau balik lagi. Maka kalau enggak balik lagi, batalat sholatuh, maka makmum ini sholatnya batal. Sebab tasyahud awal ini kategorinya sunnah yang mencolok perbedaan dengan imam. Bila sunnah itu mencolok perbedaannya dengan imam, bila tidak diikuti, maka sholatnya kita batal. Kalau yang mencolok bedanya, yang enggak mencolok enggak apa-apa. Seperti apa? Duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Habis rakaat 1 imamnya duduk sebentar, jadi habis sujud kedua Allah duduk baru diri. Kita makmum kagak, habis sujud langsung diri. Beda tuh, enggak apa-apa. Itu sunnah, bedanya kagak mencolok aman, enggak keterlaluan. Tapi kalau tasyahud awal kita wajib balik lagi jadi makmum demi ngejar ngikut imam bila mana kitanya lupa. Kalau kagak balik lagi, batal sholat kita. Kenapa batal? Tidak ngikut imam pada sunat yang mencolok perbedaannya.
kita niat mufaraqah. Apa mufaraqah? Berhenti jadi, iya gitu. Mufaraqah tuh berhenti pas udah diri, gua ogah, udah kadongan, gua diri, gua mufaraqah aja. Mufaraqah tuh artinya berhenti jadi, ya udah, saya berhenti jadi makmum. Udah baca Fatihah ini, salam, pulang makan nasi uduk, biarin imam di situ. Enggak apa-apa. Boleh. Begitu. Mufaraqah boleh. Begitu boleh. Enggak apa-apa. Mufaraqah. Kayak begitu. Enggak dilarang. Begitu. Mufaraqah. Begitu. Enggak apa-apa, namanya mufaraqah, enggak ngikut. Begitu juga kunut. Ini kunut kan, kunut subuh ada dua ini, au sajada wahdah. Bagaimana imamnya kunut, imamnya kunut subuh, lagi kunut, kita lupa ya, karena rada ngantuk-ngantuk banget, masih pedes matanya, jadi makmum, jadi sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah rabbikal hamdu, Allah main turun aja, main turun, pas turun imam Allah mahdina, oh ya subuh ya kunut ya, begitu. Dia lupa. Bagaimana tuh? Wala in ada makmuman fala tabtulu salatuhu idza sajada wahdah sahwan. Makmum enggak batal. Begitu salatnya bila dia sujud lupa. Lupa. Udah turun sujud, oh ya kunut subuh, balik lagi. Padahal diri ini nih, sujud ini rukun, kunut ini enggak apa-apa, sebab ngikut imam. Bagaimana kalau sengaja? Tadi kan lupa, ini sengaja karena udah ngaji bahwa tasahud awal itu hukumnya sunnah. Imamnya tasahud awal, dia kagak diri aja, Allahu Akbar, dia sengaja ngajak, kagak mau tasahud awal, sengaja ngajak, diri aja, sengaja. Ini bukan karena lupa. Kata kitab kita, amma idza ta'ammada dzalika fala yalzamuhul amudu bal yusannulah. Adapun kalau kita makmum tuh sengaja ngajak, maka kagak wajib balik lagi, cuman sunat balik laginya. Tuh, begitu. Itu yang tadi saya tanya tuh. Ini sengaja, ini ada numpuk materi ya Fathul Muin, begitu gayanya. Maka orang-orang nyebut Fathul Muin itu apa ya, kita Fathul Mubang apa, puyeng begitu. Dan saya nggak mau ngaji Fathul Muin ini dibikin puyeng ngaji ini. Saya berupaya sekuat tenaga, saya mudahin begitu, bolak-balik. Maka saya sering bertanya, ngaji ini ngejar tamat apa ngejar paham? Itu yang saya sering tanya. Kalau ngejar tamat saya nggak terangin, kebut aja, baca aja ujungnya walhamdulillah alamin, ujungnya udah selesai begitu. Kalau kita sengaja enggak tasawuf, kata kita tasawuf sunat, rakaat 2 pun juga diri, ini statusnya jadi makmum karena sholat sendiri jadi imam. Udah kemarin uraiannya, ini lagi sholat jadi makmum. Bagaimana kalau kita sengaja? Allahu Akbar, udah diri aja, sengaja, bukan lupa. Tahu ini rakaat 2 kudunya sunat tasahud awal, enggak, saya mau diri aja. Bagaimana nih kalau sengaja diri?
kagak wajib balik laginya. Kenapa kagak wajib? Sengaja, orang kita sengaja, kagak wajib. Jadi kalau kagak wajib, mau bertahan berdiri boleh, nungguin imam sambil diri, tungguin aja imam tasawuf awal tuh, kita nungguinnya sambil diri, boleh, balik lagi boleh, bertahan berdiri boleh, balik lagi boleh, bertahan berdiri boleh, balik lagi boleh. Kenapa balik lagi boleh? Ngikut imam. Lalu hukumnya antara boleh dua nih, mana yang paling tinggi? Balik lagi. Jadi balik laginya hukumnya sunnah. Ingetin nih satu-satu ini. Kalau nggak paham saya bolak-balik di sini aja nih. Emang kadang kalau banjir tuh bikin puyeng. Banjir itu. Saya ulang satu-satu biar paham. Saya ulang. Bila mana, nah begitu tuh kalau mau nyatet. Bila mana kita jadi makmum lupa rakaat 2 diri, padahal imam tasahud awal, maka karena kita lupa, maka kita wajib balik lagi. Alasannya mengikut imam wajib, sehingga peraturan ngejar sunat sedang lagi masuk di wajib hilang. Begitu kan, dua berlawanan tadi. Karena lupa. 1, 2. Bila mana kita lupa sujud, imamnya kunut subuh, kita mau turun sujud, lupa, hukumnya sama, yaitu wajib balik lagi ngikut imam. Begitu. Kalau kagak balik lagi batal. Kenapa batal? Karena sunat yang mencoloknya, yang berbedanya mencolok, batalnya. Nanti pada bab aturan berjamaah kita bedah yang panjangnya. Begitu. Kecuali niat mufaraqah, baru tidak. Begitu. Berikutnya, bila mana kita sengaja-ngaja sebagai makmum, sengaja-ngaja rakaat 2 ini, sengaja-ngaja kita diri, tahu kalau ini rakaat 2 diri, sedangkan imam tasyahud awal. Kalau sengaja-ngaja diri, balik laginya kagak wajib. Artinya kagak wajib, boleh balik lagi, boleh bertahan berdiri, namun sunat balik lagi. Balik lagi, sunnah balik lagi. Jadi hukum balik lagi itu ada sunat, ada wajib. Bila lupa wajib, bila sengaja sunat. Begitu tuh. Kama tuh idza raka'a masalan qabla imamihi, sebagaimana jikalau ruku si makmum sebelum imam, sunat balik lagi.
Contoh, nih materi berikutnya, biar gampang, saya nggak pakai sebagaimana, saya buatin materi baru. Bila mana kita jadi makmum ruku, bila mana kita jadi makmum ruku, begitu. Contoh yang paling gampang, realistis kata kita orang, witir, rakaat terakhir. Witir tuh kalau rakaat terakhir suratnya 3, kulhu, falak, anas. Emang dia meleng, kufuwan ahad, Allahu akbar, dia ruku. Pas ruku, iya, imamnya belum kelar baca suratnya. Kan bisa begitu tuh, bisa terjadi kita ruku, lah imam masih baca surat Al-Falaq. Nih kita udah ruku, nih bagaimana nih? Kan ruku ini rukun. Bagaimana? Maka kita sunat balik lagi. Andai bertahan, boleh. Ninggalin satu nih. Imam lagi diri baca surat, kita ruku. Nih bagaimana nih? Ente boleh balik lagi diri untuk dengar surat imam, boleh bertahan pada ruku. Tasbihnya aja yang lama 100 sampai nunggu imam, maksudnya sambil nunggu imamnya. Kalau imamnya baca surat Al-Baqarah udah kan panjang, ya bertahan aja nggak apa-apa, begitu, bertahan. Tapi sunat balik lagi, sunat balik lagi. Ini kafnya namanya kaf litanzir, persamaan hukum. Jadi agama itu kudu mengerti tentang persamaan. Kalau nggak ngerti persamaan susah. Tadi pagi ada orang nanya sama kita sebelum Jumat, ini ada orang wafat tadi pagi nih, ini bagaimana? Dia ngotot minta kitabnya juga. Kata kita lagi di jalan misalnya. Bagaimana ada orang kakinya diamputasi, udah dikubur tuh kaki, seminggu berikutnya wafat. Ini mau kejadian, bukan kira-kira Anda ini. Dia bingung. Tuh kaki tuh, sedang kakinya dikubur di Bekasi. Ini orang ini di Jawa, kakinya kudu diangkut ke Jawa enggak, kata dia. Kata kita kagak. Enggak perlu dah kuburannya. Kok begitu? Ini mau diangkat. Saya jawab aja yang gampang sama dia. Kalau disuruh angkat juga Pak, kan dari kecil udah dicukur tuh rambutnya, kuku, cariin tuh kuku yang dari kecil tuh, kumpulin semua ke Jawa. Begitu, ambil tuh, kan anggota tubuh dia. Begitu kuku yang dibuang-buangin tuh, rambut mana di barbershop Pasundan, begitu. Ada barbershop Asgar, asli Garut maksudnya, begitu. Cari tuh rambutnya, nggak gitu-gitu dia ketawa. Ya udah dah, baik dah, begitu. Kata kita, nah begitu agama, nggak sulit-sulit amat. Masa kakinya begitu, gitu. Kaki kan udah ditanya kemarinnya, begitu. Gimana nih kakinya? Kubur aja, bungkus kubur depan rumahnya. Kayak nggak mesti harus di tanah kusir harus bayar. Umpama kalau bayar di kuburan umum, depan rumahnya aja, begitu. Ini udah dikubur gimana? Tahlilin dia jangan, orangnya masih hidup mau ditahlilin, bisa stres, begitu. Pantas saja mati ditahlilin, begitu. Kagak, kubur aja udah cukup. Begitu namanya persamaan. Lagi saya terangin persamaan, ketika saya terangin kuku baru ngerti tuh, begitu masuk. Ini persamaan hukum namanya tanzir, begitu, nazair yang sama-sama. Jadi hukum tuh nggak mesti ditulis, enggak, begitu, enggak mesti. Kalau di Indonesia apa aja kudu ditulis, itu namanya bukan hukum, peraturan, undang-undang. Enggak begitu, harus global bahasanya. Kalau ditulis seluruhnya bukan undang-undang, peraturan.
Ini kayak berubah nih, undang-undang pemilu 45 tahun berubah lagi. Itu namanya bukan undang-undang, namanya peraturan. Kalau peraturan bisa berubah. Kalau undang-undang enggak, tetap tiap 5 tahun berubah lagi. Ya seenak-enaknya aja begitu. Sekarang presiden dulu, baru milih gubernur. Di mana-mana juga yang rendah dulu pilihan RT dulu, RT rapi, baru RW. Benar nggak? Begitu. Ini kagak. Jadinya ribet akhirnya. Ya ulah dia juga begitu. Sampai bingung. Itu Raja Jawa dukungnya yang ono, bukan ikutnya. Ono yang Pak Ono, Pak Perubahan dukungnya yang ono. Jadi gimana? Gua bingung. Lu kagak usah bingung, coblos aja salah satu. Demen mana? Begitu. Gua kagak ngerti. Ini yang bikin sholat lupa. Bisa aja lupa gitu. Ada aja orang nanya sama kita. Ya terserah Anda mau pilih yang mana, yang penting jangan golput. Begitu. Nggak boleh. Muslimah wajib nasbul imam, memilih pemimpin. Jangan gercos, jangan. Nggak boleh begitu. Baik, balik lagi. Walau lam ya'lami sahi hatta qama imamuhu lam ya'ud. Andai makmum yang lupa itu tidak sadar yang ninggalin tasahud awal sampai imamnya bangun, maka itu maka gak boleh balik. Ini makmum yang jauh di belakang tembok biasanya kayak gini nih. Ya kan, dia lupa. Begitu tuh, lupa. Si makmum tuh. Bagaimana kalau si makmum tuh kagak sadar-sadar? Ketika dia diri tuh lama banget dia diri. Ya dohor, kalau Isya kan kedengeran surat diri. Pasti ini. Oh iya, rakaat 2. Pas dia mau balik imamnya diri. Ini bagaimana nih? Ya udah, kagak boleh balik lagi. Andai dia balik lagi, sholatnya batal. Wong imamnya udah diri. Begitu saudara. Karena imamnya udah diri. Ini peraturan. Ini harus paham. Begitu. Harus ngerti. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, tokoh besar madhab Syafi'i, walam yuksab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Kata Imam Baghawi, tidak direken bacaan-bacaan yang dia baca semacam Fatihah begitu tuh, kagak dihitung. Contoh kita diri, pas diri ya gua kagak duduk dah, gua kagak duduk, orang balik lagi sunat doang, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai dolin, rakaat 2. Lama-lama dia mikirkan, walaupun sunat juga kan ganjaran, kata kita, walaupun sunat ganjaran. Balik lagi duduk tasahud awal, imam bangun tasawuf, Allahu Akbar, kita bangun. Kata kita, gua kan udah baca Fatihah tadi udah baca Fatihah. Tuh Fatihah kita tuh bagaimana? Kata Imam Baghawi, ora ada hitungannya, sebab kita baca Fatihahnya dalam posisi kita lupa. Begitu, posisi kita lupa. Orang kita tugasnya disuruh ngikut imam tasawuf awal, lupa diri. Maka karena lupa, Fatihah kita itu kagak dihitung. Artinya kagak dihitung, kudu
kudu ulang lagi baca Fatihah. Pada rakaat berapa tuh? 3 kita. Rakaat 3 kita. Wa tabi'ahu Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Ansari udah ziarah belum Zazari? Zakaria Ansari? Hah? Udah belum ya? Udah. Makamnya samping mana? Enggak ingat. Samping Imam Syafi'i. Harus paham orang ngaji fikih. Ini makam Imam Syafi'i di dalam tuh, yang di luarnya itu. Depan pengimaman masjid Imam Syafi'i, sampingnya makam Imam Syafi'i, sampingnya Imam Zakaria Al-Ansari di Mesir. Wa tabi'ahu Syekh Zakaria, dan Syekh Zakaria mengikut sependapat dengan Imam Al-Baghawi bahwa Fatihah yang telah dibaca oleh makmum saat lupa tuh dia diri kagak direken, maknanya wajib diulang. Di dalam syarah Raudhatut Thalibin begitu, termasuk juga Imam Romli. Beda kalau sengaja-ngaja. Sengaja tadi tuh, sengaja-ngaja kagak ikut tasyahud awal, Fatihahnya dihitung sebab dirinya sengaja. Begitu. Qala syekhuna, ya udah sampai situ aja. Sampai qala syekhuna. Kalau diterusin takut sampai jam 12 doang. Segini aja. Gitu. Qala syekhuna. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang